Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Pak Qasim hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ada apa Bu? Ini mau tanya-tanya tentang pembelajaran kemarin. Ya. Kemarin kan saya sudah melakukan supervisi akademik di kelasnya Pak Qasim. Ya. Di kelas berapa Pak? 10E2. 10E2. Anaknya pinter-pinter ya Pak ya? Alhamdulillah. Jumlah laki-lakinya lebih sedikit daripada jumlah perempuan. Iya, karena kebanyakan kalau di SMA itu memang mayoritas perempuan dibandingkan anak laki-lakinya. Itu satu kelas semuanya muslim atau ada yang non muslim Pak? Ada yang non muslim. Pas ketika pembelajaran saya yang non muslim itu mengikuti KBM agama yang lain. Saya ingin menanyakan seputar refleksi Bapak setelah melakukan pembelajaran kemarin. Saya sudah melakukan refleksi dengan cara pemetaan Bu, yang mana diharapkan anak ketika saya mengajar setelah saya ajar minggu kemarin dan yang akan saya sampaikan hari ini itu berlanjut. Artinya apa? Anak itu bisa menguasai ketika ada pembelajaran cara, ada kelanjutannya. Seperti itu. Itu kemarin materinya apa ya Pak ya? Materinya yaitu tentang asuransi perbankan syariah. Asuransi perbankan syariah itu sangat bagus sekali ya Pak materi itu, karena kehidupan masa sekarang itu kan kita tidak terhindar dari asuransi, Iya. bank dan juga koperasi. Karena memang semua zaman sekarang itu semua serba transaksi online ya. Ya, termasuk daftar haji pun kan juga harus lewat bank. Ya. Maka sangat penting sekali untuk anak itu mempelajari pelajaran itu. Kira-kira tujuan pembelajaran Bapak kemarin? Tujuan pembelajarannya adalah bagaimana anak bisa memahami materi yang saya sampaikan tentang asuransi itu apa, terutama di dalam riba tersebut, masalah asuransi. Jadi dititik beratkan kepada keharaman dan kehalalan bank itu ya. Iya. Jangan sampai melakukan transaksi bank tapi masih melakukan proses transaksi yang menggunakan riba. Iya. Jadi barang yang halal itu bisa menjadi haram karena proses riba itu ya. Pak Qasim saat mengajar itu merasa mempunyai kelebihan atau kekurangan apa tidak Pak? Itu ada kelebihannya juga ada, kekurangannya juga ada. Kelebihannya salah satunya adalah anak itu lebih senang Bu. Karena apa? Praktek yang pengajaran yang saya terapkan di dalam kelas itu anak tidak hanya fokus mendengarkan, tapi bagaimana ada relasi antara bapak ibu guru dengan anak itu sendiri. Apalagi ketika pembelajaran itu menggunakan media, salah satunya adalah gambar atau televisi yang sudah saya lihatkan di video di kemarin ketika pembelajaran. Berarti kelebihannya Pak Qasim sudah menggunakan media teknologi yang ada. Terus Pak Qasim komunikatif ya tadi antara anak dan Pak Qasim saling berkomunikasi, Ya. saut menyaut sehingga tercipta suasana yang nyaman, Ya. terus berpihak kepada anak. Itu Ya. kelebihan dari Pak Qasim. Ya. Terus kalau kekurangan dari pembelajaran kemarin apa Pak? Kekurangannya itu masalah kadang, mohon maaf ya, kadang sekolah ini kan mungkin alatnya kurang memadai, kadang nggak bisa sendiri. Kalau tidak ada timnya sendiri itu kesulitan ketika saya menggunakan media dalam pembelajaran. Kalau anak ya biasa sekali ketika menggunakan media pembelajaran berupa proyektor, karena apa, anak bisa langsung melihat loh caranya seperti ini prosesnya. Berarti intinya kekurangannya itu sarana yang kurang ya. Apalagi jumlah LCD dengan kelas itu memang kurang ya, tapi memang kita harus mensikapinya. Terus Bapak menyikapinya kemarin itu dengan cara apa? Saya menyikapinya yaitu dengan cara memanfaatkan HP.
setelah pembelajaran itu kadang kan anak, Pak kurang puas videonya karena kemarin ada yang, mohon maaf Pak, ada yang apa ibaratnya tidak sesuai dengan topik yang saya sampaikan Mbak, atau yang lainnya bahkan ada lesetnya padam Pak. Lah terus saya kasih lewat HP, terus tak kasihkan ke grup kelas masing-masing biar anak bisa melihat ketika pembelajaran asuransi yang tepat seperti apa sesuai dengan keinginan saya. Itu yang sudah Bapak lakukan ya. Terus untuk rencana tindak lanjut Bapak setelah mengetahui kekurangannya tadi itu dengan adanya sarana prasarana yang kurang ya. Maksudnya masih belum semuanya merasakan sarana tersebut. Terus rencana tindak lanjut Bapak itu bagaimana? Pak Kosim memberikan motivasi kepada anak biar anak itu lebih semangat dalam pembelajarannya, sehingga dalam strategi pembelajaran itu anak bisa menyampaikan ketika ke depan ada materi itu. Berarti yang perlu dikembangkan adalah motivasi anak untuk tetap belajar walaupun sarana dan prasarana ada kekurangan, ada kendala, tapi anak harus tetap aktif. Itu bisa dicontohkan Pak, bagaimana cara memotivasi dari Pak Kosim memotivasi anak itu? Contohnya Bu? Contohnya adalah dengan cara mengarahkan anak itu sendiri. Ketika pembelajaran saya mulai, dengan cara apa? Agar anak itu benar-benar memahami pembelajaran agama yang nyaman, rileks, harmonis. Itu bagaimana sih biar anak itu tertarik dengan pembelajaran saya? Itu tanpa ada ketegangan, apalagi ada ibaratnya seperti apa ya, pembelajaran yang mungkin menakutkan. Itu berarti cara Bapak ya. Terus tujuan yang hendak dicapai setelah Bapak memotivasi anak dengan cara tadi, dimotivasi supaya anak itu mau belajar agama dan lain-lainnya. Tujuan yang hendak dicapai itu seperti apa? Tujuannya adalah bagaimana dalam pembelajaran itu antara pembelajaran yang pertama dengan pembelajaran yang akhir itu akan tercapai dengan maksimal. Berarti itu ya Pak, tujuan pembelajaran bisa tercapai ya. Terus itu kan tujuan Bapak memberikan motivasi anak. Kalau ukuran keberhasilan Pak Kosim bisa mengatakan saya sudah berhasil memotivasi anak, kan gitu ya? Itu realnya bagaimana? Realnya dengan cara mungkin macam-macam ya, kalau saya mungkin dengan cara nilai, mungkin bahkan praktek atau yang lainnya. Itu banyak sekali dalam pembelajarannya agama terutama. Sering saya lakukan dengan cara praktek. Mungkin anak bisa selain menonton, mungkin dengan praktek di dalam kelas seperti apa sih jenis asuransi. Nah itu dipraktekkan bagaimana sistem riba itu dijauhkan dalam pembelajaran. Berarti ukuran keberhasilan menurut Bapak itu sebagai real ukuran keberhasilan itu berarti anak bisa mempraktekkan apa yang jenengan ajarkan. Iya. Gitu. Terus untuk mencapai hal itu kan pasti ada faktor pendukung, ada faktor penghambat ya Pak ya. Kira-kira faktor pendukungnya itu apa Pak? Faktor pendukungnya tadi ya, yang pertama adalah media, sarana yang saya utamakan itu. Yang kedua adalah bagaimana anak itu aktif ketika siswa itu aktif ketika ada pembelajaran saya. Bagaimana caranya pun saya mendesain anak itu biar tidak bosan ketika saya mengajar. Berarti siswa, guru, sarana prasarana itu mendukung ya. Terus terjadinya sarana dan prasarana itu kan pasti atas izin kepala sekolah ya Pak ya. Terus ini yang saya tanyakan, Bapak melakukan hal itu mulai dari pengembangan tadi, tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilan, faktor pendukung dan penghambat itu dilakukan kapan Pak? Dilakukan ketika saat pembelajaran. Berarti pada saat pembelajaran berlangsung. Iya, kalau memang ada anak yang kurang puas ya nanti bisa di waktu belajar yang akan saya lakukan ketika minggu depan, atau bahkan bisa saya share lewat link yang sudah saya berikan kepada anak. Itu biar anak itu lebih
was ketika ada pembelajaran saya. Mungkin cukup itu Pak. Ya. Intinya Pak Kosim ini akan mengembangkan mengenai pembelajaran yang berpihak pada anak dengan media yang sangat menarik untuk anak sehingga anak merasa nyaman dan tujuan pembelajaran Bapak itu bisa tercapai. Itu pun dengan beberapa faktor pendukung dari siswa, sarana prasarana, dari guru dan tentunya kepala sekolah. Dan semoga itu bisa terlaksana di pembelajaran berikutnya sehingga pembelajaran Pak Kosim bisa berjalan dengan lancar. Dan saya pun tentunya termotivasi dengan pembelajaran Pak Kosim yang begitu menarik sehingga anak bisa merasa nyaman dan bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas, soleh dan solihah dengan dibuktikan kegiatan agama yang telah dilaksanakan dengan melaksanakan ibadah yang baik. Terima kasih atas coaching hari ini. Semoga Bapak senantiasa sehat selalu dan semoga pertemuan ini bisa membawa barokah untuk saya dan untuk panjenengan dan semoga untuk kita semua barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.